Oke, gue udah barusan aja ikut kursus prompt engineering dari Google dan sekarang mau kasih tahu kalian semua ilmunya. Jadi kalian nggak perlu buang waktu lagi selama 9 jam untuk belajar di Google. Tapi kalau kalian mau belajar di Google, silahkan. Cuman tonton video yang satu ini dulu. Tapi kalau kalian cuma dengerin aja nggak cukup ya. Jadi better kalian take notes dan subscribe YouTube channel ini untuk next konten dan video ini. Gue akan ajak kalian jadi lebih aware dan lebih paham dari 90% orang di dunia tentang prompting di AI berdasarkan Google Course yang baru aja gue jalanin. Oke, langsung aja masuk ke struktur di Google Course-nya. Yang pertama itu adalah kita akan membahas bagaimana menyusun prompt yang benar menurut Google. Dan yang kedua, apa teknik-teknik prompt yang bisa kita pelajari dari chain of thought, tree of thought, dan prompt chaining. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian contoh prompt-nya supaya kalian bisa jadi lebih hebat dalam pemakaian prompt untuk AI kalian. Oke, tanpa berpanjang lagi kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Jadi apa itu prompting? Jadi prompting itu adalah bahasanya kita untuk bisa kita ngobrol sama AI supaya AI-nya mau ngasih output yang sesuai yang kita mau. Jadi menurut Google ada kerangka kerja 5 langkah yang harus kalian pelajari, yaitu adalah task, context, references, evaluate, iterate. Jadi gua rangkumin aja di sini adalah tupai, curi, roti, emas, hitam. Jadi yang pertama kita masuk aja ke tugas. Task itu apa? Jadi task ini adalah apa yang kalian mau sama AI-nya. Misal nih, kalian punya adik mau ulang tahun dan dia suka banget sama yang namanya robot. Dan kalian bisa bilang, kasih ide hadiah apa yang berhubungannya sama robot untuk ulang tahun adik gua. Nah, prompt ini sebenarnya udah oke. Cuman, lebih oke kalau bisa kalian tambah 2 hal ini ya. Yang pertama ada persona, peran yang kalian mau AI-nya jalanin. Misalnya, kamu harus jadi ahli robot ya. Terus kasih ide hadiah robot buat ulang tahun adik gua. Hasilnya bakal jauh lebih detail dan dibagi-bagi berdasarkan jenis robotnya. Yang kedua ada format output. Jadi biasanya cuma daftar biasa. Tapi kalau kalian lebih pengen rapi, kalian bisa bikin dalam bentuk tabel ya, atau dalam bentuk bullet point, bentuk PDF, dan masih banyak lainnya. Dan yang kedua kita harus pahami ada yang namanya konteks ya. Dan ini yang paling penting menurut gue ya. Kalau kalian bisa jelasin lebih detail apa yang kalian mau ke AI, ini akan jadi lebih bagus dan hasilnya akan lebih detail. Jadi dalam contoh hadiah ulang tahun tadi, kalian bisa pakai adikku umur 8 tahun. Dia suka robot Transformer atau Gundam sama robot yang bisa jalan. Budget saya cuma 1.500.000 dan carikan rekomendasi toko yang kredibel. Jadi semakin banyak konteks, semakin banyak grammar yang bisa kalian kasih ke AI-nya, kalian akan dapat hasil yang lebih detail. Dan yang ketiga ada references ya. Jadi yang ini juga nggak kalah penting. Jadi di sini kalian bisa kasih contoh ke AI-nya supaya kalian bisa dapetin hasil yang maksimal dari referensi yang kalian kasih. Contoh, tahun lalu gua kasih hadiah robot Gundam. Jadi AI-nya akan dapat referensi seperti yang tahun lalu adalah robot Gundam. Jadi mungkin di tahun ini kalian bisa kasih robot Transformer yang serupa seperti Gundam. Nah, referensi ini bagus banget supaya hasilnya nggak jauh-jauh dari yang kalian mau. Dan yang keempat ada evaluate. Setelah dapat hasilnya, kalian harus tahu gimana cara ngevaluasi ya. Jadi dievaluasi di sini adalah gimana kalian punya standar. Semakin tinggi standar kalian akan punya evaluasi yang lebih bagus. Jadi yang kelima adalah yang namanya iterate. Jadi perbaiki lagi ya. Jadi setelah kalian udah tahu evaluasinya apa, yang kurang di mana, kalian bisa masukin iterate. Di sini prompting juga penting banget ya. Jangan sampai sekali prompt itu biasanya memang nggak terlalu bagus. Jadi fokusnya lebih ke memperbaiki lagi. Jadi kalian cek mana yang kurang. Semakin kalian bisa ngerti mana yang kurang, hasilnya juga akan lebih bagus. Jadi contoh yang seperti tadi, di tugas sederhana tadi yang kasih ide hadiah ulang tahun, kalian bisa terus kasih yang lebih bagus dan mulai perbaiki dengan tambahan persona, konteks, sampai contoh di akhirnya supaya hasilnya memuasin kalian. Jadi intinya selalu terus perbaiki sampai dapat apa yang kalian mau. Menurut Google ada 4 cara juga memperbaiki promptnya. Jadi ini quick tips singkat dari Google supaya kalian bisa dapetin prompt yang lebih maksimal. Jadi kalian bisa gunain 4 cara yang ini. Yang pertama, tinjau ulang kerangka kerja prompting. Mungkin kalian bisa kasih contoh lebih banyak konteks, lebih banyak persona dan references-nya. Jadi kalau mau bikin script konten ya kasih news yang tadi yang sudah gue bilangin ya. Dan yang kedua ada ubah kalimat ya. Jadi yang kedua pecah promptnya jadi kalimat-kalimat yang lebih pendek. Jadi bayangin aja AI-nya ngomong sama kayak orang biasa. Jadi kalian bisa ngomongin solusinya gampang dipecah promptnya. Jadi kalimat yang lebih simple dan kasih ke AI pelan-pelan. Dan yang ketiga ada tugas serupa.
kalian bisa kasih contoh prompt ke AI yang kurang memuasin ya. Jadi kalian bisa ganti tugas yang serupa dan lebih kreatif supaya emosional dan engaging. Contohnya seperti ini. Prompt awal, tolong buatin rencana jualan produk skincare yang satu ini. Hasilnya template biasa yang ngebosenin, kayak skrip jualan yang ada di platform-platform yang gak kredibel. Nah, ubah jadi tugas serupa yang kayak gini. Ceritakan kisah seorang yang struggling dengan kulit kusam sampai akhirnya ketemu produk ini dan kepercayaan dirinya bisa balik lagi. Dan hasilnya pasti lebih bagus dan lebih oke dan sesuai sama storytelling yang kalian mau. Jadi walaupun ini bukan rencana jualan secara langsung, tapi outputnya jadi lebih powerful dan lebih cocok untuk marketing kalian. Analoginya kalau kalian mau bikin teh tapi tehnya hambar, jangan tambahin gulanya. Mending kalian buat dari nol. Coba mintain es teh manis segar habis panas-panasan di jalan. Outputnya jadi lebih beda. Dan yang paling bagus menurut gue adalah yang keempat, kasih batasan. Cara perbaiki keempat adalah kasih batasan. Contoh, kalian mau punya playlist lagu untuk traveling ke China. Buatin traveling lagu yang musiknya hanya di tahun 2000 sampai 2010 yang pernah viral di zamannya. Dan hasilnya akan lebih sesuai sama yang kalian mau. Contohnya kalau mau bikin konten marketing, kasih batasan seperti maksimal adalah 300 kata atau 200 kata untuk konten-konten materi iklan. Jadi kasih batasan yang sesuai sama yang kalian mau, supaya hasilnya sesuai seperti yang kalian harapin. Jadi di batasan ini adalah supaya kalian bisa kasih batasan ke AI supaya tidak terlalu luas. Dan kalian bisa ngerucutin lagi apa yang kalian mau supaya hasilnya hanya di cakupan yang kalian butuhin aja. Oke, kita masuk ke chapter 2 yaitu multimodal prompting. Jadi kalau kita ngomongin multimodal prompting, ini cara paling biasa berinteraksi dengan AI. Tapi kalian sebenarnya bisa berinteraksi dengan banyak model AI. Kayak Gemini bisa generate beberapa gambar, audio, video, bahkan sampai kode. Jadi AI ini bisa terima berbagai jenis input dan bisa output pakai berbagai cara juga. Ini nggak mengubah apapun dalam cara kamu berpikir tentang prompt yang masih bakal dipakai, yaitu TCREI. Tapi kalian mungkin perlu lebih hati-hati tentang sebutin jenis input atau output yang kalian cari dan jenis konteks yang kalian kasih. Jadi contoh penggunaannya beragam. Misalnya, kalau kalian bikin koleksi jas baru dan mau promosi di media sosial, kalian bisa input kayak bikin postingan media sosial yang pakai gambar ini. Terus lampirin koleksi jas kalian sebagai contoh. Dan postnya harus seru, pendek, dan fokus pada fakta bahwa ini koleksi dari desain terbaru yang akan gua jual. Contoh lain penggunaan beragam, minta saran resep berdasarkan foto-foto bahan di kulkas kalian. Atau input logo dan warna brand kalian, terus bikin teaser digital buat promosi acaranya. Kalau kalian lagi tulis cerita pendek dan dapat inspirasi dari musik, coba input musik itu dan suruh ikutin vibes-nya buat suasana dan detail ceritanya. Jadi itulah multimodal prompting, jadi kalian bisa pakai input gambar untuk di AI kalian, ini juga berlaku untuk di Gemini, ChatGPT, dan segalanya. Jadi multimodal prompting ini kalian nggak cuma terpaku sama teks aja, kalian bisa pakai banyak hal dari foto, terus juga link website juga bisa dimasukin ke AI kalian untuk belajar untuk kebutuhan kalian. Oke, chapter 3, masalah utama pakai AI. Jadi kalau kita pakai AI itu nggak cuma masalah di prompting doang, tapi kalian juga harus paham AI ini juga bisa berhalusinasi. Yang pertama ini adalah halusinasi ya, jadi semua AI yang kita kasih tahu hasilnya tuh biasanya nggak konsisten dan kadang cenderung salah atau bahkan nggak masuk akal. Nah contoh kayak kalian tanya AI berapa banyak huruf R dalam kata strawberry, dia bakal bilang ada 2 R dalam strawberry-nya, dan ini bias ya. Jadi yang kedua bias ya. AI ini dilatih oleh data manusia. Jadi kalian nggak bisa percaya 100% sama yang ada di data AI yang udah kasih. Jadi solusinya adalah human in the loop. Manusia tetap meriksa. Jadi buat kurangi masalah kayak gini, gua saranin untuk selalu diperiksa, dibandingin, dicek juga, di riset juga. Nggak asal terima dari AI-nya. Jadi artinya pastiin bahwa kalian selalu cek hasilnya dan verifikasi apapun yang AI kasih. Pada akhirnya ini adalah tanggung jawab kalian pakai AI itu sendiri. Jadi jangan sampai kalian terima mentah-mentah AI itu sendiri. Dan chapter keempat, pakai AI sebagai partner kreatif atau ahlinya. Oke, chapter 4 kita belajar pakai AI yang benar gimana. Jadi teknik prompting itu ada apa aja. Kita langsung bedah satu persatunya. Jadi pertama yang kita bakal bahas adalah teknik prompting ya, yang canggih dari prompt-prompt yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah apa itu prompt chaining. Bayangin kalian lagi main Lego. Yang pertama kamu pasti pasang balok pertama ya, kasih tahu AI topiknya apa.
Dan yang kedua, kamu tumpuk balok kedua, minta AI bikin ringkasannya. Dan yang ketiga, kamu minta tambahin balok ketiga, minta AI bikin tagline yang seru. Jadi balok-balok itu seperti nyambung ya. Jadi satu bangunan, nah itulah namanya prompt chaining. Ngasih perintah AI pelan-pelan satu persatu supaya hasil akhirnya pas banget sama yang kalian mau. Jadi dipecah promptnya menjadi per part. Contoh super gampang, kayak kalian jualan novel, kalian pasti punya banyak novel keren dan mau banyak orang baca. Ya caranya masukin aja naskahnya ke AI dulu, terus yang lanjutnya tolong buatkan 3 ringkasan 1 kalimat untuk cerita yang satu ini. Dan yang kedua, pilih yang paling oke. AI kasih 3 kalimat, kamu lebih suka yang mana, tapi mau lebih fokus ke misterinya. Dan yang ketiga ada perintah baru, gabungin ketiga ringkasan itu, tapi tekanin plot twist yang misterius. Jadikan tagline pendek yang bikin orang penasaran. Dan kan dapat langsung aja tagline kece-nya. Dan yang kelima kan bisa ajak AI-nya bikin rencana promosi untuk launchingnya. Jadi buat jadwal tur buku 6 minggu, kota mana, acara apa, dan promosi di media sosial apa. Dan boom, selesai. Dengan prompt chaining kalian bisa ngarahin AI langkah demi langkah. Kayak ngajak temen main Lego sampai jadi rencana pemasaran lengkap yang gampang dipahami. Jadi prompt chaining itu kayak main Lego bareng AI, kita taruh blok perintah satu persatu, tiap blok nyambung ke balok selanjutnya. Kalau terus disusun rapi, akhirnya kebentuk bangunan yang persis sesuai yang keinginan kita. Entah itu tagline kece, ringkasan cerita, sampai rencana promosi lengkapnya. Jadi kuncinya simple ya, beri instruksi bertahap dan berurutan supaya AI ngerti dan hasilnya maksimal. Dan yang kedua ada chain of thought prompting. Jadi apa itu chain of thought? Bayangin kalian lagi ngerjain soal matematika, terus bu guru bilang tunjukin cara ngitungnya gimana. Nah, di AI itu juga bisa kayak gitu. Jadi sebelum kalian kasih pertanyaan, contoh 17 kali 23 itu berapa? Tambahin kalimat ajaib yang satu ini. Jelaskan proses pemikiranmu dari pertanyaan di atas. AI ngerinci langkah demi langkah. Dari 17 kali 20, 340, 17 kali 3, 51. Jadi kalau di total ada 391. Jadi bukan cuma jawab langsung, jadi 391, tapi juga nunjukin cara dapetnya gimana. Jadi kalau ada langkah yang keliru, kalian bisa gampang nemuin dan benerinnya. Kalau misal ada langkah yang salah di step by stepnya, kan bisa benerin step by stepnya. Kenapa ini penting? Karena ini jadi lebih transparan, jadi kita ngerti apa yang ada di kepala AI. Dan kita bisa belajar bareng. Kalau hasilnya aneh, kalau kita nggak ngerti harus revisinya di mana. Dan hasilnya pasti lebih akurat, langkahnya lebih terstruktur, bikin jawaban makin lebih tepat. Jadinya chain of thought promptingnya kita membongkar gimana cara AI berpikir dan kita bisa koreksi di step mana yang perlu kita koreksi. Oke, yang lanjutnya adalah tree of thought prompting ya. Jadi bayangin kalian lagi ada di pohon besar dengan banyak cabang. Ada cabang A, ada cabang B, ada cabang C. Jadi contohnya ini cabang A, B, C ini seperti jalan ide yang beda-beda. Jadi kalian bisa naik sedikit di setiap cabang, lihat pemandangannya, lalu mutusin cabang mana yang paling keren buat diterusin. Jadi itulah tree of thought prompting. Jadi kita bisa ngasih AI beberapa ide sekaligus. Terus kita pilih cabang yang paling kita suka dan gali lebih dalam. Cara pakainya gampang banget. Kan langsung aja tanya AI bikin beberapa ide. Tolong kasih 3 ide desain gambar untuk halaman kursusku. Dari yang simple sampai super detail. Nah, AI akan kasih tahu tunas ide pertama tentang ini, tentang ide 2 tentang ini, ide 3 tentang ini. Jadi kalian pilih aja cabang favoritnya. Jadi pilih dari 3 ide tadi, pilih satu yang menurut kalian suka. Jadi langsung aja kembangin ide kedua, kasih 3 skema warna yang berbeda. Jadi ulangi aja sampai puas. Terus minta variasi lagi, layout, font, animasi, sampai gambarnya pas di hati kalian. Oke, kenapa ini penting? Ya banyak pilihan sekaligus, nggak terpaku sama satu ide doang, jadi kreatif dan lebih fleksibel. Bisa lompat ke cabang lain kalau cabang awal lebih buntu. Dan kalian juga hemat waktu, dapat alternatif cepat tanpa brainstorming sendirian. Oke, kesimpulan singkat tree of thought prompting itu adalah kayak kalian manjat pohon ide. Jadi kita bisa beberapa cabang, pilih cabang terbaik yang kalian mau, lalu naik terus sampai ke puncak. Dengan cara ini AI bakal bantu kamu explore banyak ide lebih cepat. Mudahin kalian nemu solusi paling keren untuk tugas kreatif apapun. Oke, itu aja teman-teman Google Prompting Essential yang kalian baru pelajari dan kalian bisa skip 9 jam proses belajar gua. Kalau konten ini ngebantu kalian, jangan lupa like videonya biar algoritma tahu banyak yang mau belajar AI. Dan yang kedua, ada subscribe dan pencet loncengnya supaya nggak ketinggalan tips AI berikutnya. Dan gua janji bakal makin mind-blowing untuk next AI tools lainnya. Dan yang ketiga, drop komen di bawah teknik mana yang kalian pengen coba duluan. Gua bakal nongkrong di kolom komentar dan jawabin pertanyaan kalian. Dan yang keempat, jangan lupa share video ini ke minimal teman kalian yang butuhin upgrade skill promptingnya biar perjalanan kalian nggak
nggak sendirian. Oke, thanks a lot for watching. Work smarter and grow faster, and see you in the next video. Peace out.